Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup di hari Ahad ini, di mana nikmat ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tambahan di dalam amal kebaikan. Mudah-mudahan hari ini, hari Ahad ini kita bertambah amal kebaikannya. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidup hari ini sebagai tambahan dalam amal-amal kebaikan. Itu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tambah bersyukur lagi karena hari ini masih kita gunakan untuk sujud di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan dalam ayat Al-Qur'an, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, kenikmatan yang sangat banyak. Kalau dibandingkan antara syukur dengan nikmatnya itu lebih banyak mana, Pak? Lebih banyak nikmatnya kan? Satu nikmat belum kita sempat syukuri, sudah datang nikmat yang lain. Makanya syukur kita itu pasti kalah dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal yang digambarkan oleh surat Al-Kautsar itu, yang pertama bentuk syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mendapatkan nikmat yang banyak. Ini juga khitabnya kepada Nabi, fasalli, maka bentuk syukurnya adalah hendaklah kita membangun hubungan baik dengan Allah, yaitu salat. Maka orang yang disebut bersyukur itu adalah orang yang salatnya bertambah bagus gitu ya. Senang ke masjid ya. Suami istri senang ke masjid gitu, dan lain sebagainya. Hubungan kepada Allah tambah baik itu tanda hamba yang bersyukur. Oke, itu yang pertama, fasalli li rabbika, maka hendaklah orang yang telah mendapatkan nikmat yang banyak itu memperbaiki salatnya. Yang kedua adalah wanhar ya, dan sembelihlah kurbanmu atau hewan kurbanmu. Berarti yang pertama itu hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan dengan Allah dan kepada sesama manusia. Maka yang kedua maknanya adalah kalau diperluas ya, tidak hanya hewan kurban, perbaikilah hubunganmu secara sosial, gitu ya. Maka disebut orang bersyukur itu kalau hubungannya dengan Allah bertambah baik, hubungannya dengan orang bertambah baik. Sekarang saya tanya, Pak, kira-kira yang paling menjadi ukuran nanti itu hubungan dengan Allah saja atau hubungan dengan Allah dan manusia? Nah, nanti ukurannya disebut hubungan kita baik dengan Allah. Salah satu ukuran terbesarnya itu saat hubungan kita baik dengan orang lain, ya. Karenanya nanti kesempurnaan iman itu tidak disebut ketika kita sedang sholat, tidak disebut saat kita sedang majelis taklim begini, enggak, Pak. Kesempurnaan iman itu disebut saat kita berhubungan dengan orang. Makanya disebut kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluq. Paling sempurnanya iman itu orang yang akhlaknya baik. Akhlak baik itu hubungan dengan siapa? Hubungan dengan manusia. Nah, itu jamaah sekalian. Maka dua bentuk rasa syukur kita di dalam surat Al-Kautsar itu, yang pertama fasalli li rabbika, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah, dimulai dengan sujud kepada Allah di waktu fajar ya, di waktu subuh ya. Sedangkan sumpah Allah itu kan ada wal fajr ya, demi waktu fajar. Ada lagi yang kedua setelah wal fajri apa? Was subhi idza tanaffas, demi waktu subuh ketika sudah mulai bernafas. Nah, kita sudah fajar yang pertama, fajar yang kedua, fajar
Sodik, berarti kita waktu mulai adzan subuh. Yang kedua, sekarang saat ini, Pak. Sumpah Allah terkait dengan waktu itu berarti makna waktunya itu berharga. Dan kita hari ini berada di waktu yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini belajar terkait dengan masalah wanhar, yaitu sembelihlah kurban. Sembelihlah kurban ini terkait dengan contoh di dalam kehidupan kita, yaitu contoh keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau diberikan pilihan, ibu-ibu pilih jadi istri yang suaminya buruk seperti Fir'aun, nggak milih kan? Nggak milih. Atau milih seperti keluarganya Nabi Nuh yang suaminya baik, istrinya buruk, gitu ya. Atau seperti Nabi Ibrahim, suaminya soleh, istrinya soleha. Nah, ibu-ibu pilih yang mana kalau ibu-ibu? Pilih Nabi Ibrahim, terus nyaut bapak-bapaknya. Istrinya 2 loh. Gak jadi, apa mau gitu. Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Gitu. Apa mau gitu ya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim itu disebut orang yang punya sifat halim. 2 anak ini punya sifat halim, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Halim itu adalah sifat yang sifat lembut setelah dia mendapatkan tekanan hidup yang luar biasa. Jadi sudah di atasnya sabar, Pak. Kalau sabar itu sambian sebenarnya masih tertekan gitu. Tapi masih bisa nahan diri. Sambian misalnya diganggu orang, Pak ya. Aslinya ngulek di dalam hati ini, ingin balas, tapi masih bisa nahan diri. Atau misalnya ada di antara keluarga kita yang meninggal, kita sedih gitu. Tapi masih bisa nahan diri, itu sabar. Tapi kalau sudah level halim, itu bukan hanya sabar, Pak, sudah ridha. Sudah nyaman gitu loh dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk halimnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah ketika beliau melaksanakan perintah Allah. Jadi contoh orang yang paling bertakwa itu, bentuk perintah yang ekstrim di antara para nabi itu adalah perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad disuruh sholat, gitu ya, disuruh puasa. Yang wajib-wajib kan cuma itu, Pak. Nah, kalau Nabi Ibrahim itu ekstrem sekali perintahnya, Pak. Beliau berdoa untuk dikaruniai seorang anak, kan gitu ya. Sejak menikah, ya kalau orang menikah, Pak, sampai umur 80 tahun nggak punya anak, itu kan was-was tinggi, gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim doanya tidak pernah putus. Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Nah, ini pentingnya doa Nabi Ibrahim. Doa kita juga bahwa yang paling penting itu kesolehan, bukan kecerdasan. Ya, bukan kecerdasan, bukan juara. Ya, makanya kemarin ada Pak Anies Baswedan itu memberikan ceramah bagus. Ada mahasiswa yang ngambil dompet temannya. Dan itu pinter anaknya, Pak, dapat beasiswa dari kampusnya, tapi dompet temannya jatuh, uangnya diambil. Kata beliau, ini bukan kesalahan kampus, maksudnya sumber salahnya bukan saat dia di kampus. Kalau di kampus kan sudah membentuk cara berpikir, kan gitu ya. Ini kesalahannya ketika dia masih di TK. Apa sebabnya? Apa, Pak? Kenapa di TK? Anak yang suka ngambil itu. Ya, karena dia di TK belum selesai belum bisa membedakan antara haknya orang lain dengan haknya diri sendiri. Atau dia punya haknya orang lain tetapi dibiarkan sejak TK ngambil punya orang lain. Contoh misalnya, mohon maaf nih anak-anak kita yang masih kecil di rumah ngambil duit biasa gitu ya.
tanpa pamit sama orang tua. Itu nanti dia alah biasa gitu, ngambil barangnya orang. Maka kata dia, yang salah itu saat dia di TK, pembentukan karakternya belum terbentuk. Nah, karenanya penting, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh, anak yang sudah punya karakter. Itu dari Nabi Ibrahim. Yang kedua, sifat halimnya Nabi Ibrahim itu justru tampak ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan istrinya di mana, Pak? Di padang pasir yang tidak bertetumbuhan. Sampean kalau punya anak, istri, Pak, terus ditinggalkan di mana kalau di Indonesia ini yang padang pasir? Yang enggak ada tumbuhannya. Ya, itu perkara berat itu, Pak. Ya. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau pergi itu dia enggak noleh lagi gitu. Sebabnya apa? Enggak kuat. Secara emosional itu berat sekali. Tapi dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diperintah, ini hebatnya istri ya. Ketika istrinya dikatakan, engkau meninggalkan ini apakah karena perintah Allah? Dia langsung, iya. Langsung pergi, Pak. Ya, pergi ke Palestina. Apa namanya? Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Aku meninggalkan dari keturunanku di lembah yang tidak bertetumbuhan. Tapi yang menarik ini, Pak, ada rahasianya di kalimat ini. Kenapa doa Nabi Ibrahim itu min dzurriyyati, dari keturunanku? Ini menjadi rahasia. Padahal yang ditinggalkan Nabi Ibrahim itu siapa? Di padang pasir. Satu, siapa yang ditinggalkan Nabi Ibrahim? Istrinya Siti Hajar, kan itu ya? Yang kedua, putranya Nabi Ismail. Tetapi kenapa doanya bunyinya inni askantu min dzurriyyati, tidak inni askantu min dzurriyyati wa zauji? Kenapa istrinya enggak disebut? Ya. Kenapa kok hanya anaknya Nabi Ismail yang disebut? Kenapa tidak istrinya enggak disebut? Karena yang ditinggalkan kan istri dan anak. Tapi doanya kenapa kok istri enggak masuk di situ? Inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, aku tempatkan di sini min dzurriyyati, dari keturunanku. Nah, ini Pak, ini maknanya bapak jangan terlalu cinta sama istri. Mohon maaf Bu ya. Bapak jangan terlalu cinta sama istri. Fokus bapak itu adalah fokusnya ke anak soleh. Ya. Karena kita fokus ke anak soleh, maka kita mulai fokus kepada orang yang akan mendidik anak kita. Siapa? Istri. Jadi fokus kita ke istri tersebabkan oleh fokus kita kepada. Jadi fokus kita kepada istri itu akibat. Iya. Akibat kita dikaruniai seorang anak. Makanya benar Bu, laki-laki itu Bu, katanya TikTok gitu ya. Dia tidak mau bercerai itu bukan karena kayak misalnya lagi gabut gitu ya. Karena memang betul-betul memperhatikan anak. Misalnya setiap hari diketuk sama istrinya gitu. Tapi suaminya bertahan. Apa sebabnya? Demi anak gitu ya. Ini askantu, termasuk seorang laki-laki harus berpisah dengan istrinya itu terkadang milihnya karena demi anak. Loh kok bisa Ustaz demi anak berpisah dengan istri? Gimana Pak? Ada orang berpisah demi anak dengan istrinya. Lagi nih Pak, kalau sampean tetap bersatu dengan istri dan tiap hari tengkar terus gitu loh, mohon maaf nih, di depan anak, tengkar terus gitu. Tiap hari boxing dengan istri di depan anak. Kira-kira anaknya yang tumbuh akan jadi apa ini? Iya. Kira-kira sempat nggak mikir anak kalau tiap hari tengkar? Nggak sempat Pak. Gitu ya. Makanya anak-anak broken itu rata-rata karena nggak terpikirkan. Lah. Terus orang yang setiap hari broken begini, kira-kira maaf nih, kalau bukan saya nyuruh sampean cerai, enggak. Pilihannya,
sampean cerai baik-baik, misalnya karena sudah tidak mungkin ketemu lagi damai, misalnya gitu ya. Lalu ketemu istri yang lebih baik, istrinya ketemu suami yang lebih baik, cerainya baik-baik. Nah, karena dalam Al-Quran kan cerai baik-baik. Tasrihun bi ihsan kan gitu ya. Lepas dengan cara ihsan. Ihsan itu berarti sikap terbaik. Ya mah kalau daripada kita boksingan tiap hari begini di depan anak, apa tidak sebaiknya? Misalnya begitu ya. Nah, ya sudah, kalau memang sudah nggak ketemu ya. Nah, lalu setelah dapat pasangan masing-masing saling silaturahim. Udah selesai kan boksingannya. Sudah damai lagi. Dengan anak tidak ada masalah. Kira-kira lebih baik mana? Boksingan tiap hari atau tengkar tiap hari atau cerai baik. Gitu ya? Kenapa cerai baik-baik? Demi anak. Maka doa Nabi Ibrahim alaihissalam, inni askantu min dzurriyyati. Aku tempatkan ini di keturunanku di mana? Di lembah yang tidak bertutubuan. Dan itu beratnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu letak halimnya. Daya tahan mental yang sangat kuat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang halim. Ya. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Dan kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan anak yang halim. Nah, gulam ini ada menarik Pak di dalam Al-Qur'an, Pak. Gulam itu dalam bahasa Arab ada yang mendefinisikan dari setelah sobi. Jadi fasenya itu sobi, anak-anak atau tifl, anak-anak dari lahir. Setelah fase itu disebut gulam. Ada yang mendefinisikan itu. Berarti sobi itu sekitar antara 0 sampai 9 tahunan, Pak. Ada yang mendefinisikan gulam itu dari 9 tahun sampai sekitar 18 tahun atau 19 tahun. Berarti gulam itu anak apa? Anak remaja. Tapi ada yang mendefinisikan gulam itu dari 0 sampai sekitar 19 tahun. Itu artinya anak-anak yang remaja, yang harus ditanamkan dari diri kita itu adalah halim. Sifat karakter apa, Pak? Karakter punya daya tahan, daya mental yang sangat kuat. Sehingga dia tidak gampang, sekarang mohon maaf nih kan banyak pembulian. Ya, dibully di sekolah dan lain sebagainya. Anak yang tidak kuat mentalnya biasanya ya jadi korban gitu ya. Tapi kalau anaknya halim gitu ya, berarti dia bisa menghadapi dan punya daya tahan menghadapi bulian orang lain. Maka fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, seorang anak yang punya daya mental tahan mental yang sangat kuat menghadapi tekanan atau menghadapi perintah yang sangat berat. Gitu ya. Menghadapi perintah yang sangat berat. Itu karakter anak remaja, Pak. Artinya pesan di dalam Al-Quran ini, anak remaja salah satu yang harus ditanamkan adalah halim. Tapi syaratnya untuk anak halim itu apa, Pak? Halim itu kan lembut yang disertai kemampuan punya daya tahan menghadapi perintah yang sangat berat, tekanan yang sangat berat. Berarti halimnya apa, Pak? Syarat pertama adalah bapaknya juga halim. Berarti bapaknya harus punya daya tahan mental yang sangat kuat. Berarti kalau tiap hari di boxing sama istrinya, berarti harus daya mentalnya juga kuat agar anaknya juga bisa halim, gitu ya. Karena nanti anak kita itu akan melihat dari apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi kalau bapaknya santai, sabar, menghadapi, itu nanti akan tertanam. Ya. Makanya pernah saya dapat cerita itu seorang ibu-ibu, ya, yang tetangga lain tuh takjub karena suaminya itu gercep, Pak.
di rumah. Gercep sekali. Bantu nyuci, kora-kora, bantu bersih-bersih kamar mandi. Enak ini punya suami kayak gini, kata para tetangganya itu. Lah kenapa? Ya suamimu itu gercep sekali nyuci, bersih-bersih. Ada fotokopiannya enggak suami kayak gini? Kata si istrinya, loh, semua saudara suamiku itu kayak gitu, gitu. Semua saudara suamiku kayak itu, gitu. Loh, kok bisa? Apa sebabnya, Pak? Sebabnya ayahnya, mertuanya si perempuan ini, juga gercep di rumah sama mertua istrinya, gitu loh. Dia itu anak-anaknya nurun karena sikap bapaknya. Ibu-ibu juga begitu nanti. Anak perempuan kita nurun itu karena sikap ibunya kepada suaminya. Maka sebenarnya kita itu tidak penting bagaimana sikap pasangan kita kepada kita, tapi yang paling penting sikap kita kepada pasangan. Kira-kira begitu, Pak. Ya, boleh direnung-renungkan. Itu jawab sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira dengan anak yang halim. Karena apa? Bapaknya halim. Ya. Taatnya kepada Allah luar biasa. Ya. Makanya ini kalau sudah taat level Nabi Ibrahim itu taatnya tinggi. Takwanya sudah tinggi, Pak. Kalau takwa kita itu kan level dasar. Takwa itu ada tiga tingkatan, Pak. Takwa level dasar itu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Itu level dasar. Dan saya kadang lulus, kadang nggak lulus. Ya level kita lah, gitu ya. Kadang mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan lah. Itulah takwa level dasar. Kalau level Nabi Ibrahim ini kan dia bermimpi dan mimpinya bukan perintah, gitu ya. Tapi bagi Nabi Ibrahim itu dimaknai sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Keinginan Allah itu diterjemahkan ke dalam dirinya sebagai perintah. Itu keinginan Allah. Kita ini kan tiap hari berhadapan dengan keinginan Allah, gitu ya. Dan tidak semua keinginan Allah itu dalam bentuk perintah atau larangan. Apa contohnya, Pak? Keinginan Allah yang tidak berbentuk perintah dan tidak berbentuk larangan. Apa contohnya? Yaitu perbuatan yang sunnah, kan gitu ya? Sunnah keinginan Allah tapi tidak dalam bentuk wajib, kan gitu ya? Keinginan Allah tidak dalam bentuk haram, apa saja? Sesuatu yang makruh. Maka posisi kedua disebut takwa itu di dalam pembahasan para ulama. Posisi kedua di atasnya level yang lebih tinggi dari takwa itu adalah mengerjakan yang sunnah-sunnah setelah yang wajib. Atau meninggalkan yang makruh-makruh setelah yang haram. Gitu ya. Apa yang makruh, Pak? Yang belum bisa ditinggalkan oleh jenengan. Contohnya. Ya. Semua ulama Indonesia sepakat yang makruh itu adalah merokok, kan gitu ya. Kalau di Indonesia ada yang mengharamkan, tapi ada yang minimal standar paling hukumnya adalah makruh. Nah, itu ditinggalkan. Biar tapi jangan seperti Cak Lontong. Kita harus memerangi rokok, yaitu dengan cara membakarnya satu persatu. Gitu ya. Nah, ini bentuk peperangan terhadap rokok, dibakar satu. Itu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fabasyarnahu bighulamin halim. Nah, level Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu sudah level ini. Maka ketika Nabi Ibrahim bercerita kepada Nabi Ismail, apa bahasanya? Aku bermimpi menyembelih kamu, tapi tidak mengatakan kamu, aku diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Jadi keinginan Allah itu diterjemahkan bagi dirinya adalah sesuatu yang wajib. Ya. Maka bagi kita seorang mukmin,
sesuatu yang sunnah itu sudah dimasukkan dalam kategori levelnya dari bagi diri sendiri ya. Itu sudah seperti wajib gitu. Yang kalau tidak dikerjakan itu tidak nyaman ya. Termasuk sering baca Quran, apalagi Pak. Pokoknya yang sunnah-sunnah itu. Ya. Termasuk nanti menyembelih hewan kurban. Nah, itu sudah definisi bagi dirinya itu sudah dalam tanda kutip itu wajib bagi dirinya ketika dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail ketika dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi Ismail itu fabasyarnahu bighulamin halim, diberikan julukan gulam yang halim, yang lembut. Lembutnya itu di atasnya sabar. Karena Nabi Ismail alaihissalam mendapatkan cobaan yang sangat berat. Apa cobaannya, Pak? Yaitu disembelih. Sampean kalau tahu bagaimana seorang narapidana diseret ke tempat ke tempat sembelihan eksekusi, itu kakinya sudah nggak bisa melangkah, Pak. Udah diseret gitu ya. Udah nggak punya tenaga. Saking apa? Takutnya, saking beratnya menghadapi hukuman sembelihan, hukuman eksekusi gitu. Nah, Nabi Ismail alaihissalam ketika dikabarkan begitu apa? Bahasanya Nabi Ismail. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kerjakan apa yang diperintahkan. Beda dengan anak sekarang. Apa disembelih? Yang tua dulu lah. Yang saya masih panjang umurnya. Kalau Anda yang sudah sepuh, layak disembelih gitu ya. Kalau anak sekarang. Tapi karena dia anak yang halim, maka keren, Pak. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak lepas dari Siti Hajar alaihissalam yang luar biasa. Seorang ibu yang, mohon maaf nih Pak, ini penting Bu. Seorang ibu yang fokus ke anak itu sudah nggak peduli bagaimana perlakuan suami ke dia. Contoh, mohon maaf nih, contoh Nabi Ibrahim. Ini penyakitnya ibu-ibu. Penyakitnya ibu-ibu itu kan cemburuan. Kan gitu Pak ya. Laki-laki punya istri satu, tapi dicemburui punya istri yang lebih dari satu. Mohon maaf nih. Nabi Siti Hajar itu cemburunya sudah ditaruh gitu. Karena Nabi Ibrahim punya dua istri. Dia sudah tidak memikir bagaimana mencemburui istrinya. Yang dipikirkan adalah bagaimana mendidik dan menghidupkan Nabi Ismail. Kenapa kisah Nabi Ismail ini diceritakan oleh Allah kepada kita? Setiap cerita dari Allah, setiap penggalan cerita oleh Allah itu mengandung pesan yang syarat yang sangat besar. Apa maknanya? Gini loh Pak. Jenengan Pak, walaupun tidak tiap hari hadir mendidik anak, asalkan istrinya betul-betul fokus mendidik anak, kira-kira jadi nggak anaknya? Jadi, gitu ya. Jadi Al-Quran seakan-akan ingin memberikan pesan kepada ibu-ibu. Bu, gitu. Walaupun suami sampean tidak hadir tiap hari di rumah, tapi selama ibu-ibu fokus benar menjadi seorang madrasatul ula, menjadi pendidik madrasah pertama bagi anak-anak, maka insya Allah anaknya jadi. Gitu ya. Makanya disebut al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama. Nah, bapak-bapak sebagai sebagai kepala sekolah, kepala rumah tangga, berarti kalau madrasah ini apa tempatnya, Pak? Kalau madrasah apa tempatnya? Madrasah itu tempat apa? Tempat ilmu. Berarti di madrasah itu ada orang yang terus-menerus belajar untuk mengajar. Itu di madrasah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah istri-istri kita itu kita fasilitasi untuk belajar ilmu atau dibebani pekerjaan yang tiada habis-habisnya? Mohon maaf. Ya. Kalau cuma dibebani pekerjaan yang tiada habis-habisnya, berarti kita
tidak memperlakukan istri sebagai madrasah. Berarti harus ada waktu untuk istri-istri kita belajar sebagai seorang guru. Nah, selama ini barangkali tidak terlalu diperhatikan. Maka bapak-bapak harus senang kalau ibu-ibunya itu hadir di majelis taklim. Ada taklim, ayo tak antar, di mana? Ayo. Gitu ya. Apa sebabnya? Istri kita adalah madrasah, tempatnya ilmu. Maka ada ungkapan begini. Ada seorang ibu-ibu yang nyinyir kepada orang yang para istri yang kuliah sampai tinggi. Ngapain tinggi-tinggi? Toh nanti larinya ke dapur atau ke kasur, kan gitu ya. Maka ibu cerdas dijawab, loh justru karena saya nanti lari ke dapur, ke kasur, saya kuliah tinggi. Apa sebabnya? Karena saya nanti akan mendidik anak-anak yang hebat. Maka saya kuliah tinggi. Saya jadi madrasah. Gitu ya. Mau nggak kita hanya anak kita dididik oleh orang yang tidak berilmu sama sekali? Maka penting seorang ibu itu kuliah tinggi demi anak, gitu ya. Pulang ke rumah, tugas bapak-bapak cari nafkah. Nah, itu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kisah Nabi Ibrahim ini, pengorbanan yang sangat besar ini oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan menjadi sebuah syariat kurban, ya. Dan kita hari ini berusaha melanjutkan ketakwaan Ramadan. Ya, la'allakum tattaqun, supaya menjadi pribadi yang bertakwa. Apa maknanya? Yaitu pribadi yang berusaha setiap hari itu mentaati Allah, gitu. Nah, salah satu bentuk ketaatan nanti di bulan Dzulhijjah apa saja? Kalau di bulan Syawal bentuk ketaatannya apa saja? Nah, itu ketakwaannya apa saja? Berarti di bulan Syawal ya puasa 6 hari, kan gitu ya. Di bulan Dzulqa'dah apa saja? Ya, berarti puasa biasa, gitu ya. Di bulan Dzulhijjah apa saja? Wah, di bulan Dzulhijjah banyak. Salah satu bentuk ketakwaannya nanti berpuasa beramal di 10 awal Dzulhijjah. Makanya kata para ulama, kalau ada malam yang paling utama itu kapan? 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kalau malam, ya gitu. Kalau ada hari yang paling utama itu kapan? 10 hari awal Dzulhijjah. Makanya 10 awal Dzulhijjah ini, amal-amal soleh di 10 awal ini mengalahi jihad fisabilillah. Makanya biasanya ada banyak yang menganjurkan berpuasa di 10 awal Dzulhijjah, membaca Quran, berzikir, gitu ya. Seperti kita menghidupkan malam malam 10 akhir Ramadan, maka kita menghidupkan 10 awal Dzulhijjah. Dan yang paling Allah cintai itu adalah ketika hari Nahr, hari yang ke-10. Ya. Tidaklah ada amal yang paling Allah cintai kecuali ihraqud dam, yaitu menyembelih hewan kurban. Maka kita yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala niatkan untuk berkorban, Pak. Ya, walaupun satu kambing berapa? 3 juta. Maka niatkan, Pak. Ya, sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh Nabi diberikan sedikit ditakut-takutilah sedikit, walaupun para ulama berbeda pendapat apakah nanti kata Nabi itu begini, man wajada sa'atan, barang siapa diberikan kelonggaran. Kelonggaran itu artinya dia punya uang lebih dari 3 juta. Uang lebih, Pak, bukan uang kebutuhan, uang lebih, gitu ya. Man wajada sa'atan, barang siapa yang diberikan kelonggaran. Artinya sudah tidak punya hutang, nafkah anak sudah, keluarga sudah, SPP sudah, gitu ya. Terus masih lebih ada. Ya,
dan itu diniatkan lebihnya. Maka kata Rasul SAW, falam yudahi, orang ini ternyata nggak berkorban. Falat yakrobanna musallana, jangan dekat-dekat musola kami. Jangan dekat-dekat musola kami. Musola itu di zaman Nabi, Pak. Di zaman Nabi itu nggak ada musola. Nggak ada musola kayak gini. Kalau musola kita kan beda mindsetnya. Apa musola, Pak? Musola masjid yang tidak disolati Jumat, kan gitu ya. Nah, itu disebut musola. Di zaman Nabi itu cuma ada masjid, gitu ya. Kalau disebut musola, maksudnya di zaman Nabi itu lapangan. Lapangan tempat sholat Idul Adha atau Idul Fitri, gitu lah. Jangan dibayangkan musola itu adalah tempat sholat, gitu ya. Fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat sholat kami. Maksudnya sholat Idul Adha. Itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya nanti kita usahakan masih ada waktu ya untuk Idul Adha, kita siapkan tabungan kurban. Minimal kalau tidak bisa sapi, kambing. Sapi juga bisa dengan cara gotong royong 7 orang gitu ya. Tapi ketika berkorban, niatkan ketika menyembelih juga untuk keluarga. Jadi sunnahnya, sambian berkorban Pak atas nama sambian. Tapi saat menyembelih untuk sambian dan untuk keluarga. Apakah nanti dapat pahalanya? Dapat pahalanya. Tapi tidak dapat sunnahnya. Tetap yang sunnah itu yang berkorban gitu ya. Bukan keluarganya nanti dapat sunnah korban, enggak. Yang dapat sunnah korbannya adalah yang nyembelih, yang mengeluarkan uang. Tapi pahalanya dapat untuk keluarga. Nah, itu ya. Makanya Nabi ketika menyembelih itu untuk dirinya dan keluarganya dan untuk umatnya. Gitu ya. Jadi jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dan cari korban yang paling bagus. Ya, yang paling bagus. Disunahkannya. Ini sudah masuk ke bab korban. Kemudian yang tidak buta, tidak cacat, tidak pincang. Ya, kalau tanduknya yang lengkap, betul ya. Dan diusahakan yang tidak kurus, ya, tidak kurus nemen. Ya, kalau mempersembahkan kepada Allah diusahakan kalau bisa yang terbaik. Kemudian berikutnya apa? Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan kalau jenengan berkorban nanti jangan memotong kuku dan mencukur rambut. Ya. Sambian yang berkorban jangan memotong kuku sampai Idul Adha, sampai penyembelihan korban. Dianjurkan gitu. Karena nanti ketika memotong kuku bahasanya dimakruhkan. Ya, walaupun ada yang nanti mengatakan haram. Motong kuku bagi yang berkorban sampai disembelih hewan kurbannya. Apa sebabnya? Hikmahnya kata para ulama itu adalah agar seluruh anggota badan kita merasakan nikmatnya, pahalanya berkorban, sehingga tidak ada lagi bagian anggota tubuh kita yang tidak terlewati dari pahala berkorban, walaupun tidak disebutkan oleh Nabi. Misalnya dijelaskan dalam mazhab Syafi'i adalah salah satunya adalah itu hikmahnya. Itu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bab korban. Ya. Dan insyaallah kita kemudian yang berikutnya diusahakan diberikan kepada fakir miskin, dibagi-bagi. Ya, tidak harus miskin juga ya. Orang kaya juga bisa dapatkan. Dibagi 3 gitu ya. Tapi tidak harus dibagi 3. Tapi boleh gitu ya. Makanya biasanya kalau di korban itu sempalannya dikasih yang pengorban gitu ya. Ya boleh aja. Kemudian berikutnya itu tadi mempunyai kelebihan harta ya. Terkait dengan bab hewan kurban. Nah, bagaimana hukum kurban tadi itu? Fasolli li rabbika wadhar, maka salatlah kemudian sembelihlah kurban kalian.
Kalau dalam bahasa sholat kita setiap saat, kalau baca doa iftitah apa Pak? Doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal kafirin. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya salatku, yang kedua apa? Dan korbanku. Setiap hari baca inna sholati wa nusuki, ya. Sesungguhnya salatku dan korbanku. Nah, enggak pernah korban. Gimana? Sesungguhnya salatku dan korbanku. Padahal dia enggak pernah korban. Nah, diusahakan, diniatkan untuk bisa berkorban. Wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, yaitu untuk Allah dan yang maha penguasa alam raya. Saya pikir itu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah keluarga yang sangat luar biasa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai awwahun halim, orang yang sangat-sangat taatnya dan sangat-sangat lembutnya. Yang kelembutan itu diturunkan kepada Nabi Ismail alaihissalam dengan firman dari Allah Subhanahu wa taala, fabasyarnahu bighulamin halim, kami berikan kabar gembira dengan anak yang lembut. Di antara pesan dari kisah Nabi Ibrahim, fokus kepada anak, gitu ya. Tiap hari pikiran bapak itu anak. Karena dia mikir anak, maka dia mikir istri, ya. Karena dia mikir anak, maka dia mikir istri. Jadi mikir istri akibat dari mikir anak, gitu ya. Maka fokus kita sebagai seorang ayah adalah anak. Apa sebabnya kita fokus kepada anak? Karena kalau sampean meninggal, yang mendoakan sampean istri atau anak? Ya, coba doa yang setiap hari dibaca. Kan jarang doain istri, gitu ya. Yang ada adalah Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Ya. Sampean mendoakan orang tua sampean. Kan jarang mendoakan orang tua orang lain. Yang didoakan orang tua itu artinya suatu hari nanti ketika kita meninggal, yang paling sering mendoakan anaknya orang lain atau anak kita? Anak sendiri. Tapi syarat anak bisa mendoakan kita apa? Waladun solihun yad'ulahu, anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau enggak soleh Pak, enggak pernah sampai akan didoakan. Boro-boro didoakan. Paling duitnya aja yang jadi rebutan. Gitu ya. Harta warisannya aja yang jadi rebutan. Datang ke sampean untuk nagih harta warisan. Maka biasanya ada ungkapan begini, orang bersaudara itu akan akur kalau nggak ada warisannya. Bener gak? Anak bersaudara itu akan akur kalau nggak punya harta warisan. Dan akan tengkar, potensi tengkar besar kalau dia punya harta warisan. Bener gak kira-kira? Kalau nggak ada warisannya Pak, sampean akur bersaudara. Kalau ada warisannya, potensi bermusuhan dan tengkar. Nah ini yang harus kita perhati. Makanya fokus kepada anak. Dan sebagai keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kita usahakan di akhir hidup kita ini, di akhir-akhir ini, untuk bisa berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai dari sekarang siapkan tabungannya. Alhamdulillah saya dengan kerabat itu bikin grup tabungan korban. Sehingga nanti kalau nggak bisa satu sapi minimal gotong royong sapi untuk 7 orang. Karena nanti kita, mohon maaf nih, salah satu yang ingin dilepas dari tabungan korban ini adalah kalau Nabi Ibrahim mampu melepas anaknya demi takwa kepada Allah, maka kita diminta oleh Allah mampu melepas hartanya demi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.